Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salim SPD MPD. Pada video kali ini saya akan mengulas terkait cara mengerjakan literasi di kelas. Sebelum ke sana, kita harus tahu sih apa sebenarnya itu literasi. Jadi literasi itu adalah kemampuan dan keterampilan yang harus dimiliki seorang individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu bagaimana cara yang perlu kita lakukan di mengajarkan literasi yang dilakukan di kelas? Yang pertama, ada 7 yang saya akan ulas. Yang pertama, pengkondisian ruang kelas yang bernuansa literasi. Ini penting. Suasana kelas yang berbasis literasi akan menghadirkan suasana dalam jiwa seorang peserta didik untuk mau belajar dan terbawa dengan nuansa-nuansa literasi. Jadi suasana kelas juga ikut memberikan andil dalam mempengaruhi jiwa psikologi anak. Tahapan yang kedua adalah membangun pohon literasi. Jadi pohon literasi ini dibuat setiap harinya dan itu dibuat dalam bentuk banner. Jadi kenapa perlu ada pohon literasi? Supaya siswa tahu bahwa pada hari tertentu dia melihat literasi pada topik apa. Jadi kemudian hari berikutnya literasinya juga terkait topik apa. Jadi ada perbedaan-perbedaan topik yang disajikan. Dengan adanya banner seperti ini, maka dia tahu dirinya siswa bahwa dia lagi melakukan proses belajar internalisasi dari literasi. Kemudian tahap ketiga yaitu penyediaan sumber belajar anak. Penyediaan sumber belajar anak ini sangat penting karena menjadi sumber-sumber bacaan anak. Dan sumber bacaan itu harus merujuk pada berbasis literasi. Jadi sumber-sumber belajar ini perlu dipersiapkan oleh guru dan sekolah. Nah, bagaimana memilih bahan-bahan bacaan yang akan dielaborasi dan dieksplorasi oleh anak. Itu tahap ketiga. Tahap berikutnya yaitu tahap keempat, membiasakan membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini adalah tahapan runtutan dari tahapan ketiga. Jadi setelah tersedianya sumber belajar, maka anak perlu ada pembiasaan untuk membaca selama 15 menit. Ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan rutinitas setiap hari sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian tahapan kelima yaitu mengintegrasikan kegiatan literasi dalam pendekatan atau cara belajar yang disampaikan oleh guru. Nah, ini sangat penting juga bagi guru dalam memilih pendekatan atau cara belajar yang harus dijalankan guru agar pencapaian tujuan pembelajaran oleh siswa dapat tercapai. Nah, pendekatan-pendekatan cara belajar ini perlu ada yang terbaru. Selama ini kita menggunakan cara-cara konvensional dan cara-cara itu tidak bisa kita teruskan. Kita harus perlu ada perubahan-perubahan pembelajaran dalam paradigma baru. Nah, pendekatan-pendekatan seperti ini sangat penting agar kegiatan literasi itu include ke dalam pendekatan itu sehingga pemahaman siswa terkait literasi bisa dapat ditumbuhkan. Berikutnya adalah tahapan ke-6, yaitu cara ke-6 yaitu pembiasaan siswa dalam menyelesaikan soal literasi beserta pola penyelesaiannya. Ini yang menjadi kendala selama ini. Siswa-siswa itu belum selalu dibiasakan dalam menyelesaikan soal-soal literasi. Soal-soal yang disajikan oleh guru selama ini sangat soal-soal yang hanya untuk mengejar target kurikulum. Soal-soal yang berbasis literasi belum dibiasakan. Nah, tentunya setelah ada pembiasaan siswa dalam menyelesaikan soal literasi, ini perlu juga disajikan tentang bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, kenapa perlu ada cara penyelesaiannya? Jika nanti suatu saat siswa mengerjakan suatu soal literasi dengan kondisi tertentu, maka dia bisa menyelesaikan literasi soal tersebut dengan cara-cara penyelesaian yang selama ini dia gunakan. Tahapan yang cara ketujuh yaitu adalah aktivitas kolaborasi siswa secara bersama dalam pembelajaran. Ini penting. Nah, kolaborasi dalam aktivitas pembelajaran harus berbasis literasi. Misalnya ada proyek itu harus berbasis literasi, di mana kolaborasi antara siswa yang satu dengan siswa yang lain perlu ada untuk membangun pengalaman belajar antara sesama siswa. Jadi cara ini dipilih karena ini merupakan yang pengkondisian selama ini yang terjadi di kelas. Mungkin cukup sekian dari saya tentang cara mengajarkan literasi kelas, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.